Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pertama kali kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, hari ini kita telah memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini terdapat peningkatan keimanan dan kualitas hidup kita. Begitu juga sikap kita lebih meningkat dan hati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berjubah agama. Para pemirsa, hampir dapat dipastikan pada 1 Syawal kemarin, ketika orang-orang sedang melaksanakan salat Idul Fitri, dapat dilihat Yusuf Mansur tuh salat Idnya di mana gitu. Itu kita gagal memantaunya. Karena si Umar yang sebelumnya sering ingin bertemu Yusuf Mansur untuk meminta uang THR, kemarin juga telah me-WA saya, Yusuf Mansur nggak sholat di dekat rumahnya, di masjid dekat rumah juga nggak ada. Saya bilang mungkin dia sholat ke Tarim kali, ya nggak tahu lah. Tapi di masjid-masjid di sekitar itu kita nggak tahu di mana Yusuf Mansur melaksanakan sholat Id. Karena kalau dia tahu di mana melaksanakan sholat Id, maka sudah ada orang-orang yang menunggu untuk menagih hutang kepada Yusuf Mansur. Apalagi kalau ada tulisan spanduk yang mengatakan misalnya khatibnya Yusuf Mansur gitu. Apa di Darul Quran atau di mana gitu. Itu biasanya ada orang-orang yang menunggu meminta supaya uangnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Tapi pada 1 Syawal 1446 Hijriah ini kita tidak dapat atau belum menerima informasi Yusuf Mansur salat di mana. Karena laporan-laporan yang kita terima tidak ada yang tahu Yusuf Mansur salat di mana. Besar juga kemungkinan ya Yusuf Mansur itu mungkin ya. Dia katanya salat Idnya di Masjidil Haram gitu. Enggak tahu kita. Atau mungkin kalau dulu kan dia bilang dia imam Masjidil Haram. Sekarang apa dia khatib di Masjidil Haram? Kita kan belum dapat laporan. Tapi ini suatu indikasi kuat ya di tengah masyarakat kita bahwa Yusuf Mansur itu sudah dieliminir atau disingkirkan atau diisolasi dari kehidupan kita. Tidak ada pengurus masjid yang coba-coba berani mengundang Yusuf Mansur. Kalau ada yang coba-coba, dia akan merasakan sedih juga, akibatnya dihukum oleh masyarakat. Itu tandanya ya di kalangan masyarakat Yusuf Mansur itu memang manusia yang bermasalah. Gitu. Lalu siapa bilang Yusuf Mansur tidak melakukan penipuan di mana-mana? Gitu. Itu buktinya orang sudah menghukum Yusuf Mansur. Tidak ada orang yang suka atau bersukarela itu mengundang Yusuf Mansur. Karena masyarakat tahu setiap mengundang Yusuf Mansur, seperti ungkapan yang disuarakan oleh Dai Kondang di Bandung itu, Abdullah Gimnastiar kata dia, atau Agim gitu. Kata Agim itu mengundang Yusuf Mansur siap-siap hartanya dikuras. Tanggal 10 April ini, itu menunjukkan Yusuf Mansur tuh sesuai dengan tuntutan sebelumnya dia dibuktikan gitu. Itu Zaini Mustafa akan disumpah untuk menyerahkan dokumennya untuk menggugat Yusuf Mansur gitu. Karena ditemukannya novum baru, dia menganggap dan dengan data-data yang meyakinkan Yusuf Mansur itu telah melakukan tindakan membohongi publik. Jadi dia bersama-sama tuh berbohong gitu. Di bawah sumpah nih bohongnya. Bawah sumpah. Dia bukan nipu-nipu biasa, tapi menipu atau berbohong di bawah sumpah. Jadi saya bilang, kata Zaini Mustafa, Yusuf Mansur itu tidak terlibat dalam persekongkolan penipuan. Itu nggak benar. Gitu. Banyak itu digugat. Gitu. Jadi di luar cerita peradilan, itu masyarakat juga menghukum dia. Nggak ada orang mengakui dia sekarang ini tokoh agama. Enggak, orang nggak mau itu. Karena memang terlalu riskan.
dan merusak citra Islam, menempatkan Yusuf Mansur sebagai tokoh agama. Bagaimana setiap belokan perjalanan hidupnya itu penuh dengan kasus perdata dan pidana. Ya. Perdatanya itu kuat sekali gitu. Jadi bagaimana orang mempercayakan Islam dengan cerita seperti ini? Nah, ini sekarang ini masyarakat itu makin tinggi tingkat kepercayaannya bahwa Yusuf Mansur itu benar-benar telah terjerembab gitu, atau telah masuk dalam persekutuan jahat, yaitu berbohong secara berjamaah. Atau dia berbohong lalu diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah yang terus sedang digarap. Habis Idul Fitri, cerita Yusuf Mansur nggak selesai. Sebenarnya di bulan Ramadan pun dia juga takut ketemu orang. Di Idul Fitri juga takut. Takutnya apa? Pertama takut dimintaan duit. Ya kan orang minta THR, di mana dia ada pasti dimintaan THR. Yang kedua itu, ya masyarakat tuh pingin sekali ya bertemu Yusuf Mansur dan nggak akan dibolehkan dia pergi lagi kecuali dia membayar hak-haknya. Dan cerita seperti ini bukan cerita pertama bagi Yusuf Mansur. Karena tuh dia di bawah tekanan itu biasa dia. Kayak di dunia penyamun ini, dia di bawah ancaman celurit itu biasa, kira-kira itulah contohnya. Dan itu terbukti. Dulu ketika dia bermasalah dengan Pangeran Cendana dulu tuh, itu kolektor itu menungguin Yusuf Mansur di mana dia ceramah. Begitu selesai ceramah, uang ceramah atau uang yang dikumpulkannya itu 3 karung duit gitu, dibawa langsung sebagai pembayaran hutang gitu. Kalau enggak mungkin dia udah pindah ke alam lain, nggak tahu lah gitu. Jadi biasa dia. Nah, Ramadan kali ini dia nggak pernah nongol tuh depan publik. Nggak pernah dia nongol. Khotbah Idul Fitri dicari orang di mana, dia nggak ada. Itu orang-orang kecil yang datang ke saya itu, saya bilang saya arahkan ke sana aja kan, datang ke Tapang sana itu duit, dia tidur di atas duit. Tapi nggak ketemu katanya. Di tempat sholat Id dekat rumah juga nggak ada, nggak tahu kemana dia. Apa dia lagi tidur nyenyak atau lagi katanya nanti lagi menjadi imam di Masjidil Haram atau menjadi khatib di Masjid Nabawi, kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Atau mungkin dia juga lagi dengan guru-gurunya di tahrim, kita juga nggak tahu. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana publik atau masyarakat terus menghukum Yusuf Mansur. Masalah lain yang nggak mungkin juga dijawab oleh Yusuf Mansur itu adalah bahwa usahanya itu penuh dengan masalah itu, atau penuh dengan usaha-usaha tipuan itu, dia nggak bisa menjawab uang bangun warung stik itu dari mana gitu. Oh, dia nggak bisa jawab, takut dia. Kalau jemaah masjid Darussalam tuh yakin sekali itu uang dia yang disikat oleh Yusuf Mansur. Disikat lah. Atau dalam bahasa kasar digarong gitu. Lalu dia beli tanah dan dibangun warung stick and shake. Karena tuh dia dengan mitra yang sekarang ini cocok sekali karena DNA-nya ketemu gitu. Ketemu, maka cocok dia. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sekitar Yusuf Mansur ini, orang terus bertanya dan ingin mengejarnya. Dan kita kira tidak mungkin bisa selesai. Gitu. Idul Fitri boleh selesai. Gitu. Cerita halal bihalal boleh berlalu. Tapi kasus Yusuf Mansur tetap akan dipersoalkan masyarakat sampai hak-haknya kembali. Atau Yusuf Mansur ini mendekam di dalam penjara. Gitu. Demikian kita kira perjalanan Yusuf Mansur akan panjang dan kegigihan masyarakat juga akan diuji oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.